Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yani. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, saya baru kali ini bisa bikin video lagi karena saya setelah sembuh dari GERD dan anxiety itu kegiatan saya sangat sibuk-sibuk sekali ya teman-teman. Saya mau berbagi sama teman-teman apa aja sih tanda-tandanya kita menuju kesembuhan ya teman-teman. Ada yang tanda-tandanya yang mulai menuju kesembuhan, dan ada pula tanda-tanda bagaimana kita sebenarnya kalau udah sembuh dari GERD anxiety itu bagaimana tandanya ya teman-teman. Sebelumnya saya mau berbagi pengalaman apa saja sih tanda-tandanya ketika kita akan mulai menuju kesembuhan ya teman-teman. Yang pertama yang saya rasakan ketika saya diam sendiri, duduk sendiri kan biasanya kan pengennya ditemenin, tiduran juga pengennya ditemenin. Nah, kalau saat menuju kesembuhan tuh saya udah berani sendiri, nggak ada yang nemenin juga, saya udah berani itu. Terus biasanya kita kan waktu lihat apa-apa nggak pernah fokus tuh yang kedua ya. Kalau yang kedua tuh memang susah ya, kita pengen fokus tuh nggak ini ya waktu sakit itu. Tapi pas mau menuju kesembuhan tuh biasanya kita lihat apa gitu, ngedengerin orang nggak fokus, ngedengerin orang cerita nggak fokus, lihat televisi juga kan nggak fokus ya teman-teman. Tapi kalau mulai menuju kesembuhan, sedikit-sedikit kita mulai fokus, walaupun ada kadang-kadang kita masih ada sesuatu yang dipikirkan aneh gitu, ada sesuatu yang aneh di pikiran gitu. Tapi nanti kesininya juga semakin fokus ya teman-teman. Alhamdulillah itu yang saya alami. Terus ketika waktu masih sakit itu, waktu kan jalan tuh ke kamar mandi aja lemes ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya pas mau sembuh tuh saya ngerasa walaupun saya lemes tapi badan nggak terlalu lemes banget lah, bisa lah buat jalan, buat bangun itu bisa. Sebelumnya kan saya juga tiduran itu, kalau tiduran habis tidur itu susah banget, kalau bangun tuh lemes banget gitu ya teman-teman. Tapi pas waktu mau sembuh mah alhamdulillahnya teh ya sedikit gimana ya, jalan juga agak bener lah. Biasanya kan sempoyongan lemes gitu ya, kelayangan gitu, enggak, kelayangan juga agak berkurang teman-teman. Pas waktu mau sembuh mah udah ringan lah, nggak terlalu sering kelayangan, sedikit-sedikit ada tapi nggak parah. Waktu pas sakit parah-parahnya gitu nggak, alhamdulillah sih sedikit berkurang, walaupun dalam hati sih masih ini saya sembuh nggak, ini saya ilangin tuh, saya iniin aja buat kesibukan ya. Walaupun masih lemes, walaupun masih kurang fokus, saya fokusin. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa fokus, bisa inilah jalan juga nggak, agak seimbang gitu, nggak terlalu layangan gitu. Nah, mandi juga kan biasanya kan waktu itu, waktu masih sakit parah-parahnya mah kena air tuh kayak dingin banget, walaupun abis mandi tuh walaupun mandinya air hangat kedinginan banget. Pas udah sembuh mah, udah agak sembuh mah nggak terlalu dingin gitu. Kena angin juga biasanya kan terasa ini ya, ke angin tuh.
waktu kita masih sakit kan kita kena angin sedikit aja kita nggak kuat ya teman-teman, jangankan kena kipas angin, kena angin yang miriwing kayak gitu dikit juga udah kerasa nusuk gitu ya ke tulang tuh, kayak ya dingin banget dah. Jadi saya tuh kalau waktu itu nggak pagi, nggak siang, nggak malam, nggak lepas jaket karena ngerasa dingin ya teman-teman. Pas waktu saya mau menuju kesembuhan saya ngerasa pakai jaket tuh kadang-kadang ada gerahnya teman-teman. Pas waktu misalkan kita lagi dingin kita pakai jaket terasa ada gerah-gerah gitu, nanti saya buka, nanti kalau dingin lagi ngerasa dingin lagi saya pakai lagi, pokoknya ada keringetnya lah teman-teman, ada gerah-gerahnya gitu lah kan. Waktu itu mah kan boro-boro ya, apalagi kalau kita banyak gerak ya, enak lah ada keringet lah, pokoknya kita nggak terlalu dingin. Intinya kalau menurut saya sih teman-teman ya, kita lebih banyak sibuk itu lebih bagus ya teman-teman, kita bisa lebih cepat lagi kita bisa sembuh kalau kita bisa banyak gerak, kita sibukin diri kan. Waktu itu saya juga masih lemas teman-teman, lemas kelayangan masih itu saya waktu itu, tapi saya berusaha kerja ya teman-teman. Saya kan buka toko ya, alhamdulillah tuh waktu itu saya usahain walaupun masih lemas, masih kelayangan, dipaksain ya, pokoknya dipaksain juga, nggak terlalu ini sih, nggak terlalu diporsi ya pelan-pelan aja gitu. Yang penting kita kan bisa sosialisasi lagi sama orang gitu kan, bisa ngobrol lagi sama orang gitu. Biasa kan waktu pertama itu kan ketemu orang juga males ngomong, banyak diem gitu, jadi kayak pikiran itu asik sendiri ya. Mending kalau asik sendiri pikirannya nggak tahu takut apa, nggak tahu, nggak jelas lah. Tapi pas waktu mau kita ke arah sembuh mah alhamdulillah, perasaan aneh, perasaan itu hilang sedikit-sedikit, walaupun kadang-kadang ada juga ngerasa aneh gitu ya. Mungkin segini dulu ya teman-teman, nanti saya mau coba buat video yang gimana sih tanda-tandanya kalau kita memang benar-benar udah sembuh dari penyakit GERD dan anxiety itu. Dari saya sekian dulu, tapi jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.